Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Alfgani, NIM 17413 PT 07453. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanung Danardono dan juga Ibu Desmara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Langsung saja saya akan menuju ke topik. Saya akan menyampaikan hasil dari seminar saya, yaitu adalah pengaruh absorpsi karbon dioksida menggunakan kombinasi adsorbent zeolit dan arang jerami padi terhadap nilai kalor biogas. Pendahuluannya yaitu yang pertama adalah latar belakangnya. Di sini latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pemanasan global. Saat ini rata-rata paling banyak disebabkan oleh industri pertanian dan industri peternakan, di mana hal itu latar belakangi oleh limbah yang dihasilkan oleh kedua industri tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui peran dari arang jerami padi yang dikombinasikan dengan adsorbent zeolit alam dalam meningkatkan nilai kalori yang terdapat pada biogas. Kemudian manfaat penelitian dari penelitian saya ini yaitu untuk mengubah persepsi dari masyarakat tentang pengaruh biogas yang merugikan alam sekitar dengan memberikan informasi tentang bagaimana cara meningkatkan nilai kalor pada biogas dengan menggunakan kombinasi zeolit alam dengan arang jerami tadi. Kemudian tinjauan pustaka saya yaitu yang pertama adalah biogas. Di sini saya mengutip dari Jorgensen 2009 dan Madmon et al. 2016 yang ini adalah biogas merupakan gas yang komposisi utamanya senyawa metana atau CH4 terbentuk akibat proses dekomposisi senyawa organik melibatkan mikroorganisme anaerob. Kemudian saya juga mengutip dari Gerlach et al. 2013 yang ini adalah teknologi biogas menawarkan solusi pengolahan limbah pertanian sekaligus menghasilkan energi yang bisa menggantikan bahan bakar fosil dan dapat terintegrasi langsung dengan sektor pertanian. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya adalah absorpsi, di mana di sini saya mengutip dari Huang et al. 2015 yang berbunyi, pemisahan gas dengan absorpsi adalah proses yang melibatkan mekanisme transfer zat terlarut dalam fluida ke permukaan material padat. Berdasarkan jenis interaksinya, absorpsi dibagi menjadi yaitu absorpsi fisik dan kimia. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu zeolit. Di sini saya mengutip dari Kacem et al. 2015 yang berbunyi, zeolit terbukti memiliki kemampuan absorpsi CO2 bahkan lebih baik dibandingkan karbon aktif, membran, dan clay. Lalu di sini saya juga mengutip dari Haujung dan Mahanta 2014 yang berbunyi, secara fisik struktur zeolit yang berpori dengan diameter pori besar 0,5 sampai 1,1 nanometer dan luas permukaan porinya yang besar menjadikan molekul CO2 dapat masuk dan terjebak ke dalam pori. Kemudian saya juga memasukkan daftar pustaka arang jerami padi. Di sini saya mengutip dari Siahan et al. 2013 yang berbunyi, arang jerami padi adalah suatu bahan padat berpori yang dihasilkan dari pembakaran pada suhu tinggi dengan proses karbonisasi, yaitu proses pembakaran tidak sempurna sehingga bahan hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi. Lalu saya juga masukkan tinjauan pustaka yaitu pemurnian biogas. Di sini saya mengutip dari Gemelar 2011 yang bunyinya, teknologi pemurnian biogas telah banyak dikembangkan, diantaranya water scrubbing, chemical absorption with membrane purification, and absorption technology. Teknologi absorpsi pada biogas merupakan teknologi yang menggunakan prinsip absorpsi penyerapan gas terutama CO2 sehingga persentase kandungan CH4 di dalam biogas akan meningkat. Lalu saya juga memasukkan metode kromatografi gas dalam tinjauan pustaka saya, dan saya mengutip dari Frayekti MC 2013 yang berbunyi, kromatografi gas atau GC merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Kromatografi gas dijajarkan sebagai cara analisa yang dapat digunakan untuk
menganalisa senyawa organik. Lalu selanjutnya adalah landasan teori dan hipotesis. Untuk pertama yaitu landasan teorinya, yaitu biogas mulai diperhatikan sebagai bahan bakar alternatif karena menipisnya persediaan bahan bakar fosil dan juga tingginya kandungan gas metan yang berpotensi menjadikan biogas sebagai pengganti bahan bakar fosil. Kemudian biogas ini akan tetapi masih terdapat sedikit kendala di dalamnya dikarenakan kandungan gas yang dapat menghambat proses pembakaran diantaranya gas CO2, sehingga perlu dilakukan pemurnian terhadap biogas agar bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian hipotesis saya yaitu terdapat peningkatan kalor yang terdapat pada biogas dengan metode adsorpsi oleh zeolit alam dan arang dibandingkan dengan tanpa menggunakan metode tersebut. Untuk selanjutnya yaitu materi dan metode dari penelitian saya, yaitu yang pertama lokasi dan waktu penelitian materi. Di sini penelitian saya ini dilaksanakan di Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu sekitar bulan Oktober hingga Desember. Kemudian materi dari penelitian saya yaitu yang pertama adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah kompresor, timbangan, seperangkat alat absorpsi, vinoject, injeksi, balon karet, dan stopwatch. Kemudian bahan yang digunakan yaitu antara lain adalah biogas yang ada di piat, zeolit, arang dari jerami, dan padi. Kemudian metode dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah pemurnian gas, di mana pemurnian biogas dilakukan dengan sistem penyerapan menggunakan kombinasi zeolit dan arang jerami. Kemudian adsorben yang digunakan sebagai bahan penyerap gas CO2, zeolit, dan arang jerami ini, biogas akan ditarik masuk ke dalam tabung adsorban dengan menggunakan kompresor. Kemudian variasel kombinasi zeolit dan arang jerami padi kami tambahkan ke dalam tabung adsorban dengan perbandingan pada setiap kolomnya, yaitu 4:0, berat 80 gram zeolit dan 0 gram arang jerami padi. 3:1, 60 gram zeolit dan 20 gram arang jerami padi. 1:1, yaitu berat 40 gram zeolit dan 40 gram arang jerami padi. Kemudian 1:3, yaitu berat 20 gram zeolit dan 60 gram jerami padi. Selanjutnya 0:4, yaitu 0 gram zeolit dan 80 gram arang jerami padi. Perbandingan variabel tersebut dilakukan dengan 2 ulangan pada setiap variabel perlakuan. Kemudian variabel-variabel tersebut kemudian dilakukan pengujian sampel gas dengan menggunakan metode gas kromatograf. Gas yang terdeteksi oleh alat ini adalah CH4 atau metana dan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian metode selanjutnya adalah uji nilai kalor. Yang pertama adalah tabung gas yang telah terisi oleh biogas yang telah diabsorpsi oleh adsorban zeolit dimasukkan ke dalam tabung gas kosong. Perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap biogas yang telah diabsorpsi oleh adsorban kombinasi zeolit dan arang jerami padi. Kemudian biogas yang tidak diabsorpsi juga dimasukkan ke dalam tabung gas sebagai kontrol. Pemindahan biogas dilakukan dengan menggunakan kompresor. Selanjutnya, uji nilai kalor dilakukan dengan merebus air 1 liter menggunakan kompor yang menggunakan biogas. Biogas yang telah diabsorpsi zeolit dan biogas yang telah diabsorpsi kombinasi zeolit dan arang jerami padi. Selanjutnya adalah hal yang perlu diamati dari uji nilai kalor, yaitu berat gas masing-masing perlakuan, suhu setiap 60 detik, massa gas, dan tekanan gas. Dan metode terakhir, yaitu hasil dari tiap perlakuan dibandingkan dengan kontrol untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan nilai kalor. Ya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi penelitian saya pada malam hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.